Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Dalam salah satu hadis Nabi, beliau bersabda, tiada sholat yang sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Begitulah agungnya surat Al-Fatihah sehingga kita diwajibkan membaca berulang-ulang. Al-Fatihah juga disebut Fatihul Kitab atau pembuka kitab Al-Quran. Selain itu dijuluki Ummul Quran, induknya Al-Quran, dan Asy-Syifa, obat atau penawar, dan masih banyak lagi julukan bagi suratul Fatihah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan Allah berdialog dengan hambanya melalui surat Al-Fatihah. Al-Fatihah juga disebut Fatihatul Kitab atau pembuka kitab Al-Quran. Selain itu dijuluki Ummul Quran atau induknya Al-Quran, dan Asy-Syifa, obat atau penawar, dan masih banyak lagi julukan bagi Al-Fatihah. Umat Islam wajib mengetahui kandungan surat Al-Fatihah. Banyak rahasia yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Ketika membaca surat Al-Fatihah, kita harus meyakini bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Hal ini diterangkan dalam hadis. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah membagi surat Al-Fatihah di antaraku dan hambaku. Sebagian surat itu untukku dan sebagian yang lain untuk hambaku, dan bagi hambaku ku mengabulkan segala yang dia minta. Bila hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, hambaku memulai menyebut dengan asmaku dan wajib atasku untuk menyempurnakan urusan-urusannya dan memberkahi keadaannya. Bila hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah menjawab, hambaku memujiku dan ia sudah mengetahui bahwa nikmat-nikmat yang berada pada dirinya berasal dari sisiku, dan semua petaka yang aku hindarkan daripadanya itu juga berasal dariku. Maka atas limpahan rahmatku, aku bersaksi pada kalian akan melipat gandakan padanya nikmat-nikmat dunia dan nikmat-nikmat akhirat, serta menghindarkan dirinya dari petaka akhirat sebagaimana aku menghindarkan darinya petaka dunia. Bila hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, hambaku bersaksi kepadaku bahwa aku Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan aku bersaksi pada kalian, aku akan menyempurnakan nikmatku menjadi miliknya, dan aku akan menganugerahkan pemberianku sebagai kesempurnaannya. Bila hamba membaca Maliki Yaumiddin, yang Maha menguasai hari pembalasan, Allah menjawab, aku bersaksi pada kalian sebagaimana ia mengetahui bahwa aku sebagai penguasa hari kemudian, maka aku memudahkan kelak di hari kiamat atas hisabnya, dan aku mengabulkan seluruh kebajikan-kebajikannya, dan aku memaafkan seluruh perbuatan salahnya selama ia beribadah kepadaku. Bila hamba membaca Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, Allah pun menjawab, benar hambaku, hanya kepadaku ia menyembah,
Aku bersaksi pada kalian, sungguh aku akan memberi pahala atas ibadahnya dengan suatu pahala yang dapat menutupi seluruh amal perbuatan salahnya dan beribadah padaku. Bila hamba membaca wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, Allah pun menjawab, benar hambaku, hanya kepadaku ia meminta pertolongan dan kepadaku ia berlindung. Aku bersaksi pada kalian, sungguh aku akan menolongnya di dalam urusannya dan memudahkan dalam kesulitannya, dan aku akan menolongnya ketika ia berada di hari yang mencekam. Bila hamba membaca siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah pun menjawab, semua permohonan hambaku akan kupenuhi, dan baginya segala yang dia minta, dan aku pasti mengabulkan seluruh cita-citanya, dan aku lindungi dia dari segala yang dia takuti. Dari hadis di atas kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bacaan ayat demi ayat dalam surat Al-Fatihah. Maka tatkala kita sholat, saat membaca Al-Fatihah, janganlah tergesa-gesa atau cepat-cepat bacaannya. Setiap ayat kita resapi dan seakan menunggu jawaban Allah kepada kita, sebagaimana penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bila hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ia berhenti sejenak seakan menunggu jawaban dari Rabb-Nya yang berfirman, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Demikian pula seterusnya sampai akhir ayat. Tidak pantas kita telah berdialog dengan Allah, namun bacaannya super cepat dan super kilat, seakan kita tidak mau mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah tartil dan pelan sebagai bagian dari adab berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah percakapan kita dengan Allah Ta'ala ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Betapa agungnya surat ini sehingga seorang muslim wajib mengetahui kandungan dan hakikatnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua berkat kemuliaan surat Al-Fatihah. Dan semoga surat Al-Fatihah membawa kita menuju kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian sahabat, percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya di dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.